warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dan semoga kita senantiasa berada dalam naungannya. Perkenalkan, nama saya Arif Ananda. Saya mahasiswa PTK dalam jabatan Bimbingan Konseling Angkatan 1 Universitas PGRI Semarang. Pada kesempatan pagi hari ini, Senin 19 Juli 2021, pukul 08.00, saya akan melaksanakan uji kinerja pembelajaran berupa bimbingan klasikal daring dengan topik layanan menyikapi pembelajaran daring pada masa pandemi COVID-19. Praktek pembelajaran daring ini bertempat di SMP Negeri 7 Pemalang, dan semoga pembelajaran kali ini dapat berjalan dengan lancar sehingga dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anakku. Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Walaupun kita masih berada dalam keadaan pandemi, semoga kita dalam keadaan baik-baik saja dan tetap terapkan protokol kesehatan dengan ketat ya. Sebelum kita mulai kegiatan bimbingan pada pagi hari ini, kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kegiatan kita selama 1 jam ke depan diberi kelancaran, kemudian tidak mendapatkan halangan suatu apapun. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Oke, terima kasih. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Baik, alhamdulillah kalian dalam keadaan baik-baik saja dan kita bisa bergabung ya, bisa bertemu dalam bimbingan klasikal kali ini. Pada pertemuan kali ini, topik yang akan kita bicarakan adalah menyikapi pembelajaran daring pada masa pandemi. Nah, pembelajaran kali ini tentulah memiliki tujuan ya. Tujuan yang ingin dicapai adalah peserta didik dapat bersikap positif terkait pembelajaran daring pada masa pandemi. Kemudian, di samping memiliki tujuan umum, bimbingan klasikal kali ini juga memiliki tujuan khusus ya. Pertama, peserta didik mampu menyimpulkan pengertian pembelajaran daring, kemudian peserta didik mampu menyimpulkan jenis-jenis pembelajaran daring. Yang ketiga, peserta didik mampu menyimpulkan kelebihan dan kekurangan pembelajaran daring. Yang keempat, mampu menampilkan sikap positif berkaitan dengan pembelajaran daring pada masa pandemi kali ini. Untuk memperlancar ya, untuk melancar kegiatan kali ini agar kita lebih akrab, kemudian kita tidak tegang, kita melakukan ice breaking sejenak. Ya. Apa sih ice breaking? Ice breaking adalah sebuah kegiatan di mana agar kita tidak tegang, kemudian kita lebih santai dalam mengikuti kegiatan layanan bimbingan klasikal pada pagi hari ini. Ice breakingnya sederhana saja, simple, karena kebetulan kalian juga mayoritas pakai handphone ya, jadi biar ice breakingnya mudah, kita melakukan kegiatan yang simpel saja. Ikuti gerakan yang Pak Guru contohkan ya. Pada ice breaking kali ini, pertama silakan kalian gerakan kepala kalian ke kanan 3 kali, seperti ini, 1, 2, 3, kemudian ke kiri 3 kali, 1, 2, 3, kemudian ke atas 3 kali, 1, 2, 3, kemudian ke
ke bawah 3 kali 1, 2, 3. Oke. Bisa ya? Oke, kalau bisa kita mulai bersama-sama. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ke kiri. 1, 2, 3. Kemudian ke atas. 1, 2, 3. Kemudian ke bawah. 1, 2, 3. Oke. Sekarang tambah satu gerakan lagi. Gerakannya apa? Gerakannya seperti ini. Setelah tadi kalian ke bawah terakhir ya, angkat alis kalian setinggi mungkin, kemudian lepaskan. Kemudian lepaskan. Angkat ke alis kalian setinggi mungkin, kemudian silakan lepaskan ya. Oke, kita mulai dari awal, kemudian ditambah gerakan yang terakhir tadi. Oke, bisa ya? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ke kiri. 1, 2, 3. Kemudian ke atas. 1, 2, 3. Kemudian ke bawah. 1, 2, 3. Nah, sekarang ditambah dengan gerakan yang terakhir tadi. Angkat alis kalian setinggi mungkin, lepaskan 3 kali. Angkat alis kalian setinggi mungkin, kemudian lepaskan. Terakhir, angkat alis kalian setinggi mungkin, kemudian lepaskan. Oke, terima kasih. Ya, gimana? Lebih rileks kan? Lebih rileks, lebih santai, agar kita bisa melaksanakan bimbingan klasikal daring kali ini dengan lebih nyaman. Setelah tadi Pak Guru menjelaskan beberapa hal ya berkaitan dengan tujuan layanan pada pagi hari ini, tugas kalian adalah, ya, tugas dan tanggung jawab kalian dalam bimbingan kali ini adalah silahkan kalian memperhatikan tayangan yang Pak Guru nanti tayangkan, kemudian tayangan itu berupa video pembelajaran yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Dari video tersebut nanti silakan kalian mengidentifikasi. Kalian perhatikan dengan sesama video yang Pak Guru tayangkan, kemudian masing-masing dari kalian silakan boleh atau silakan mengidentifikasi dari video itu, dari tayangan tersebut kalian identifikasi apa sih yang kalian ambil dari tayangan yang Pak Guru sampaikan ya. Jelas ya? Oke, jelas. Pak. Ya, Pak. Jelas, Pak. Dalam kegiatan layanan, dalam kegiatan ya. Dalam kegiatan layanan kali ini akan kita laksanakan selama 1 jam pelajaran atau 40 menit. Nah, dalam pembelajaran nantinya kalian dituntut untuk berperan aktif, kita berkomitmen untuk aktif dalam bimbingan layanan kali ini. Oke. Apakah kalian sudah siap untuk mengikuti layanan kali ini? Siap, Pak. Siap, Pak. Siap, Pak. Siap, Oke. Pak. Terima kasih. Silahkan kalian Siap, perhatikan Pak. video yang Pak Guru tayangkan, perhatikan dengan seksama, kemudian nanti masing-masing dari kalian boleh menyampaikan hasil identifikasi yang kalian dapatkan dari tayangan yang Pak Guru tayangkan. Oke. Persiapan ya, silakan. Siap, Pak. Pemirsa, angka COVID-19 yang semakin melonjak di sejumlah daerah di Indonesia ini membuat sejumlah hal terpaksa harus ditunda. Termasuk Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan yang terpaksa harus menunda kegiatan belajar mengajar yang rencananya akan dilakukan secara tatap muka. Karena kondisi yang mengkhawatirkan, kegiatan belajar secara daring ini terpaksa harus diterapkan kembali. Apakah ini pilihan terbaik bagi anak-anak dan bagaimana pula agar belajar secara daring ini bisa berjalan secara efektif? Kita cari tahu. COVID-19 bisa membahayakan kesehatan anak-anak. Kurangnya penerapan protokol kesehatan bisa menjadi salah satu penyebab anak-anak lebih mudah terpapar dari virus COVID-19. Yang parahnya, anak-anak Indonesia sampai saat ini masih belum bisa menerima vaksin COVID-19.
Dari video, ya, dari video bus learning yang kalian saksikan tadi, silahkan kalian identifikasi apa sih poin-poin penting atau apakah poin-poin yang kalian tangkap dari video bus learning yang sudah kalian tadi saksikan. Oke, siapa yang ingin berpendapat? Ayo Pak Guru, tunggu. Silakan hidupkan mic-nya, kemudian silakan kalian boleh berpendapat. Ya. Enggak Pak, berpendapat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husain Pauli. Saya berhasil mengidentifikasi dari video itu. 1. Melonjaknya pasien COVID-19 di Indonesia. 2. Karena melonjaknya pasien COVID-19 menjadikan sekolah tidak diperbolehkan tatap muka. Makasih. Terima kasih. Oke, bagus sekali. Coba yang lain yang ingin menambahkan. Silakan langsung sebutkan nama, kemudian sampaikan pendapat atau hasil identifikasi kalian. Pak Guru tunggu. Mizan, bagus sekali. Nama Muhammad Arfarisya. Nomor absen 17. Ya. Kelas 7F. Ya. Ya, silakan. Dari video yang dapat disimpulkan bahwa sekolah tatap muka ditunda karena kasus COVID-19 yang melonjak. Oke. Itu Oke, terus? Oke, terima kasih. Arafah Reza, terima kasih ya. Yang lain yang mau menyampaikan hasil pengamatannya atau hasil identifikasinya dari video bus learning yang sudah kita saksikan bersama. saya, Pak. Ya, langsung sebutkan nama, kemudian sampaikan hasil identifikasi kalian. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya dengan adanya lonjakan COVID-19, maka kita harus mengikuti aturan pemerintah untuk tetap di rumah atau belajar daring, Pak. Ya, oke. Bagus sekali, Mas Ardi Kurnia Dharma ya. Yang lain, ayo. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, silakan dilanjutkan. Saya nama Yasin. Ya. Berdasarkan identifikasi saya, angka COVID-19 semakin tinggi dan kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring, sehingga sangat tidak disarankan membuka sekolah. Saya setuju, tapi harapan saya dalam 1 minggu ada tatap muka berapa kali gitu untuk bisa mendapatkan materi langsung. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Ya. Jadi tadi ada beberapa pendapat dari teman-teman kalian, sudah berhasil mengidentifikasi apa sih dari video bus learning yang sudah kita saksikan bersama. Pak Guru bantu simpulkan ya. Pertama, karena angka pasien COVID meningkat, ya, melonjak tajam akhir-akhir ini, akhirnya pembelajaran tatap muka yang tadinya direncanakan akhirnya dibatalkan, sehingga kita masih harus melakukan atau melaksanakan pembelajaran daring seperti semester sebelumnya. Kemudian karena kita masih melakukan pembelajaran daring, walaupun kita melakukan pembelajaran daring di rumah, tetap kita harus menerapkan protokol kesehatan. Nah, dari video tadi, apa sih atau kenapa sih perlunya atau kenapa sih pembelajaran daring masih kembali diterapkan? Pertama tadi apa? Banyaknya atau adanya lonjakan kasus COVID-19, kemudian ditambah lagi anak-anak belum bisa menerima vaksin COVID-19, sehingga pembelajaran kembali dilaksanakan dengan tatap maya ya. Lawan dari tatap muka adalah tatap maya.
seperti yang sekarang kita lakukan. Dari identifikasi yang sudah kalian sampaikan tadi, dari video yang sudah kalian saksikan, untuk mempertajam, ya, untuk mempertajam pengetahuan kalian, untuk mempertajam wawasan kalian, Pak Guru akan menyampaikan, akan menampilkan materi berkaitan dengan menyikapi pembelajaran daring pada masa pandemi. Nah, materi yang Pak Guru sampaikan ini berbentuk PowerPoint, silakan kalian saksikan dengan seksama. Kemudian nanti setelah kita bersama-sama menyaksikan, memperhatikan pemaparan materi pada topik layanan kali ini, nanti kita kembali berdiskusi, ya. Setelah berdiskusi, nanti diharapkan kalian memiliki pemahaman yang utuh tentang topik layanan yang kita bahas pada pagi hari ini, ya. Silahkan kalian perhatikan. Coba. Ya Pak. Siapa? Ya Pak. Iya, Pak. Ya Pak. Ya Pak. Ya, Pak. Ya Pak. Ya Pak. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan Pak. Kelihatan Pak. Kelihatan, Pak. Oke. Kelihatan Pak. Ya, oke, cukup. Terima kasih. Dan yang ketiga, ya. Jenis yang ketiga adalah hybrid course. Ya, apa itu hybrid course? Hybrid course adalah perpaduan antara synchronous course dengan asynchronous course. Ya. Yaitu kita ada tatap maya, ada pertemuan yang real time, kita bisa berinteraksi secara langsung, tetapi misalkan tugas dan daftar hadirnya melalui LMS seperti Google Classroom yang bisa kalian kerjakan tidak saat pertemuan synchronous course, ya. Nah, pada pertemuan yang kita lakukan kali ini termasuk dalam pembelajaran daring jenis hybrid course. Karena apa? Karena kita melakukan tatap maya, kita berinteraksi langsung, tetapi nanti untuk daftar hadir, untuk pengerjaan LKPD atau lembar kerja peserta didik berupa refleksi pembelajaran nanti kalian kerjakan di Google Classroom menggunakan tautan yang Pak Guru nanti akan bagikan. Jelas ya? Selanjutnya, dari video kemudian ditambah lagi dari materi yang tadi Pak Guru sampaikan, silahkan kalian menyampaikan, kalian mempresentasikan hasil identifikasi dari materi yang tadi Pak Guru sampaikan. Nanti teman yang lain boleh menanggapi apa yang disampaikan oleh teman kalian. Ya, jelas ya? Oke, dimulai dari siapa? Silakan sebutkan nama, kemudian langsung saja mempresentasikan hasil yang sudah kalian dapatkan dari materi yang tadi Pak Guru sudah tayangkan. Yuk, dimulai dari siapa? Pembelajaran daring adalah metode belajar yang berhasil LMS. Ya, oke, bagus sekali. Yang lain, yuk, yang lain. Ayo Mas, Mbak, yang lain untuk agar suasana virtual kelas kita lebih hidup. Ya, yuk. Ya. Dalam belajar kita harus lingkungan baik agar belajarnya maksimal. Sudah Pak. Oke, bagus. Terima kasih. Rizky Arafa ini ya, sangat aktif sekali. Ya, yang selanjutnya. Saya Pak. Ya, Devi. Yuk. Harus adalah metode pelajaran daring tidak harus tatap muka. Oke. Oke, terima Saya kasih. Pak. Ya, yuk sebutkan nama kemudian sampaikan. Ya. Saya Pak. Ya, silakan. Kelebihan dari pembelajaran fleksibel yaitu bisa di mana saja yang tempatnya nyaman. Mandiri yaitu tidak bergantung pada guru di kelas. Oke, Tidak terus. menguasai atau mengenal teknologi.
4. Meningkatkan kreativitas siswa. Kekurangan pembelajaran daring. 1. Guru tidak bisa memantau siswa langsung. 2. Banyak gangguan. 3. Sulit mengontrol siswa. Sudah, Pak? Oke, bagus sekali. Tepuk tangan buat Naufal Arik ya. Bagus sekali. Nih, yang lain ayo. Ya, Yang Pak. lain. Ya, ayo. Dwiki. Walaupun belajar daring, kita harus tetap semangat belajar. Ya, Pak. Ya. Oke, bagus. Yang lain, ayo. Ayo tunjukkan keberanian kalian. Ayo. Siswa SMP 7, mana? Tunjukkan keberaniannya. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Kiram. Dalam pembelajaran daring, kita harus melakukan tips yang efektif. Ya. Terus? Contohnya, batal full, Ya. kuota full, Ya, terus? baterai full, Ya, kemudian? internetnya lancar. Ya. Kemudian? Kalau dalam pembelajaran daring nanti ada materi LKS lah. Ya. Yang lain ayo. Pak, saya Pak. Ya, Ardi, yuk. Nama saya Arti Dharma. Ya. Teman daring dapat mendisiplinkan diri tentang jadwal pelajaran karena daring bisa membuat kita bertambah mandiri, Pak. Oke, bagus. Terima kasih. Yuk, yang lain. Ya. Saya, Pak, Pak. saya mau tanya, Pak. Ya. Pembelajaran daring merupakan singkatan dari dalam jaringan sebagian penggantian kata online yang sering kita gunakan dalam kaitannya dengan teknologi internet. Ya, Pak? Oke, bagus. Yuk, yang lain. Bagus sekali. Sudah mulai aktif ya pembelajaran kita dalam pagi hari ini. Yuk, yang lain. Silakan. Saya, Pak. Ya, ayo. Langsung. Walaupun kita belajar dari rumah, tapi kita harus bisa membagi waktu antara waktu belajar, bermain, dan beristirahat, Pak. Terima kasih. Oke, bagus sekali. Wulan ya. Yuk, yang lain. Ada lagi? Yuk, masih banyak loh yang belum ini. Ya. Ada lagi? Yuk, Pak Guru masih tunggu. Ya, Agung. Saya, Pak. Ya, silakan. Untuk belajar daring di rumah itu sangat menguntungkan karena bisa mengurangi bermain kita, Pak. Yang biasanya bermain bola kita kurangi untuk sejenak setengah hari buat daring gitu, Pak. Terima kasih. Oke, bagus, Agung ya. Yang lain. Ada lagi? Saya, Pak. Ya. Yuk, silakan. Perkenalkan. Ya. Silakan, teruskan. Sekalipun daring kata kita tidak boleh putus asa, tetap semangat dan bisa menambah pengetahuan. Iya. Ya, Pak. Oke, bagus. Ada lagi yang lain? Pak, saya mau tanya, Pak. Oke, Naufal, silakan. Selama pembelajaran daring, apakah materinya hanya dari buku paket saja? Oke, jadi begini. Atau ada dari LKS juga, Pak? Oke, terima kasih ya dari Mas Novel ya.
Selama pembelajaran daring, biasanya guru mapel atau guru BK akan memberikan materi-materi yang disampaikan melalui misalkan Google Classroom atau melalui Google Meet. Nah, materi-materi tersebut yang dianggap oleh guru yang bersangkutan adalah sesuai dengan silabus ya, atau sesuai dengan kurikulum. Nah, tinggal nanti dalam pengerjaannya, dalam pelaksanaannya, siswa diberi kebebasan untuk mencari referensi atau mencari sumber-sumber lain yang relevan. Ketika kalian mendapatkan sumber pembelajaran, ketika kalian mendapatkan tugas, kalian boleh mencari sumber-sumber lain yang relevan ya. Misalkan kalian nyari di Google, nyari internet browsing, nyari di buku pembelajaran yang lain, atau kalian memiliki buku pegangan yang lain, itu juga bisa digunakan. Jadi intinya apa? Pembelajaran daring ini menerapkan merdeka belajar ya. Merdeka belajar artinya apa? Artinya kalian seluas-luasnya diberi kesempatan untuk mencari sumber-sumber lain yang relevan, tidak hanya mutlak dari guru ya. Jelas ya, novel ya. Kalian boleh mencari referensi lain. Iya jelas Pak, terima kasih atas penjelasannya. Oke, terima kasih. Yang lain ada lagi yang mau bertanya atau mau menyampaikan? Mempresentasikan hasil identifikasi dari materi yang sudah tadi Pak Guru tayangkan. Silakan. Ada lagi? Saya Pak. Ya, ya silakan. Nama saya Anastasia Yuliani dari 7E. Saya akan mempresentasikan yang dijelaskan Bapak tadi. Iya, Walaupun monggo. kita tidak berangkat sekolah, kita tetap semangat dalam pembelajaran daring. Kita bisa memanfaatkan waktu buat belajar daring. Sudah Iya, Pak. oke bagus. Anastasia Yuliani bagus sekali. Sudah berani mempresentasikan hasil pengamatannya. Yang lain, ayo. Ada lagi? Prilly Anjeli. Ada Prilly Anjeli tadi, raise hand, saya lihat. Prilly Anjeli ya, silakan. Oke. Saya Ya, Pak. Nizan. Walaupun sekolah daring, kita harus menjaga kesehatan dan harus membaca materi yang diberikan oleh Bapak Ibu guru kita. Sekian, terima kasih. Oke, bagus, Nizan Fauzi. Yang lain ada lagi? Oke, sekarang selanjutnya kalian tadi sudah beberapa anak sudah mempresentasikan, kemudian sudah menyimpulkan hal-hal yang kalian tangkap dari materi layanan yang sudah disampaikan pada pagi hari ini. Nah, sekarang siapa yang mau merefleksikan? Kira-kira bermanfaat nggak materi kita pada pagi hari ini? Topik layanan yang kita bahas pada hari ini bermanfaat nggak? Atau bermakna nggak? Ya. Bermakna, Pak. Oke. Apa? Bermanfaat. Sangat bermanfaat Pak. Oke, sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat, Pak. Kenapa? Sangat bermanfaat, kemudian bermakna ya. Sangat bermanfaat, Pak. Ya, Pak, ya. Oke. Selanjutnya Pak Guru akan menyimpulkan ya. Pak Guru akan menyimpulkan, ya. Pak Guru akan selanjutnya Pak Guru akan memberi penguatan, akan menyimpulkan, kemudian juga Pak Guru akan memberi rencana tindak lanjut dari kegiatan pada pagi hari ini. Ya. Dalam pembelajaran daring, ya, dalam pembelajaran daring ini, apa tadi? Ada beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya tadi ya macam-macam ya. Ada lebih fleksibel, kemudian mandiri, kemudian apa? Penguasaan teknologi meningkat, ya. Terus apa? Kesadaran juga meningkat ya. Kemudian ada kekurangannya tadi apa? Kekurangannya
minim interaksi, kemudian sulit dikontrol, penguasaan teknologi yang rendah, terus apa lagi? Ya, itu yang sudah kita pelajari. Nah, dari hal-hal yang kita pelajari tadi, kita sudah tahu kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran daring. Nah, yang paling penting adalah bagaimana sih meningkatkan, apa sih tips, ya, atau bagaimana caranya agar kita bisa efektif belajar dalam pembelajaran daring. Ya. Pertama, kita harus mempersiapkan fasilitasnya. Segala sesuatunya kita persiapkan. Alatnya, kuota internetnya, dan sebagainya, ya, alat tulisnya, itu contoh-contoh yang kita persiapkan agar pembelajaran daring dapat berjalan dengan lancar. Kemudian atur tempat belajar, pilih tempat belajar yang nyaman, pilih tempat belajar yang kondusif, ya, agar tidak mengganggu ketika kita melakukan pembelajaran daring. Kemudian buatlah rencana-rencana pembelajaran yang akan kita kerjakan. Kenapa? Agar semuanya dapat berjalan dengan lancar, tidak terjadi tumpang tindih. Ya. Yang nomor 4 itu hindari distraksi. Ya. Ya. Sejauh mungkin atau sekuat mungkin, semaksimal mungkin, jauhkan cobaan-cobaan, jauhkan godaan-godaan untuk apa? Untuk tadi ya, main game online atau membuka hal-hal yang tidak berkaitan dengan pembelajaran pada waktu pelaksanaan pembelajaran daring. Yang kelima, perhatikan jadwal belajar. Jadwal pelajaran diperhatikan, jam berapa saja, mulai pembelajaran, mapelnya apa saja, itu harus diperhatikan. Yang keenam, yang terakhir, kalian juga perlu untuk beristirahat. Jadi luangkan waktu untuk beristirahat, manfaatkan waktu untuk bercengkrama dengan anggota keluarga yang lain. Jadi apa? Jadi kita tidak stres ya, kita juga bisa refresh ya, bisa refresh diri kita juga bisa menyegarkan diri kita lagi. Ya, itu adalah tips belajar efektif dalam pembelajaran daring. Ya. Nah, setelah kalian tadi mengikuti pembelajaran daring materi kali ini ya, topik-topik yang sudah kita bahas, kemudian kalian sudah melihat video based learning, kalian sudah mengidentifikasi video yang sudah kalian saksikan, kemudian Pak Guru juga sudah menayangkan slide materi tentang topik hari ini, kalian juga sudah mempresentasikan kesimpulan dari materi yang Pak Guru tayangkan, kalian juga sudah merefleksikan tentang manfaat dan kebermaknaan topik layanan pada pagi hari ini. Dan tadi Pak Guru sudah memberi penguatan. Lalu rencana tindak lanjutnya adalah setelah kegiatan ini berlangsung, silahkan kalian nanti membuka Google Classroom BK. Dan kalian membuka Google Classroom BK, di situ nanti Pak Guru lampirkan daftar hadir pada pertemuan pagi hari ini. Setelah kalian nanti mengisi daftar hadir pada pertemuan pada pagi hari ini, silahkan kalian kerjakan LKPD atau lembar kerja dalam Google Classroom yang nanti akan Pak Guru lampirkan. Selanjutnya, kalian juga nanti silakan mengisi evaluasi proses ya, yang berisi angket tentang jalannya kegiatan layanan pada pagi hari ini. Jelas ya? Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin disampaikan? Nggak ada, Pak, nggak ada. Oke, terima kasih. Ternyata kita sudah berada di penghujung pertemuan. Nanti materinya tolong dikirimkan ke grup. Ternyata kita sudah berada di ujung pertemuan pada pagi hari ini. Ya, marilah kita sebelum kita tutup pertemuan kali ini, ya. Sebelum kita tutup pertemuan kali ini, marilah kita bersyukur dulu kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa pertemuan pada pagi hari ini ya dapat berjalan dengan lancar tanpa hambatan yang berarti. Kemudian kita berdoa untuk menutup kegiatan layanan pada pagi hari ini. Ya. Berdoa dalam hati,
Kita mulai. Selesai. Terima kasih. Pak Guru tutup pertemuan bimbingan klasikal daring pada pagi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terbiasa tersenyum